Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Bung Erik Tanabora. Saat ini saya sedang berada di tempat paguyuban Tri Eko Wargo. Sama dengan saya ada pimpinan paguyuban ini, ada Pak Miran, ada Pak Karno, ada Ibu siapa? Minem, ada Pak Misiran dan Pak Sugiono. Jadi kami bincang-bincang tentang paguyuban ini yang sudah sering kali tampil mempertunjukkan kesenian kuda kepang di tempat ini. Nah, inilah wajah-wajah dari para pengurusnya. Dadah. Nah, hari kita bincang-bincang lebih jauh lagi. Masing-masing akan bercerita tentang peranan dan juga fungsi masing-masing. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kan kami sebagai pimpinan yaitu paguyuban Tri Eko Wargo akan memperkenalkan alat-alat tersebut. Yang ini namanya gong. Ini namanya gong. Terus yang ini yaitu alat untuk permainan. Ini namanya celengan ya. Celengan itu kalau dibilang apa itu bahasa nasionalnya adalah B2, permainan babi-babian. Ini namanya babi-babian, kalau kami yaitu celengan untuk perlengkapan permainan. Yang ini namanya kendang, yaitu untuk melaras atau meluruskan yaitu musik-musik semuanya. Ini kuncinya adalah di kendang ini namanya kendang. Nah, ini kalau boleh kami perkenalkan juga, ini namanya barongan. Barongan ini kenapa kok dibikin barongan? Karena barongan itu kan mulutnya lebar ya, jadi ini kalau disimbolkan adalah kepala naga ya, ini kepala naga, itu bilang barongan. Nah, terus ada lagi yang lebih unik lagi, ini adalah
alat untuk permainan juga. Ini yang dibilang zaman sekarang ini kucingan ya. Kucingan ini untuk tarian, untuk alat menari. Ini namanya kucingan. Jadi dari lain-lain itu cara narinya juga masing-masing. Jadi tidak sama. Nari kucingan juga tidak sama dengan nari celengan. Itu beda-beda. Itulah alat-alat yang untuk main, yaitu pertunjukan, yaitu kuda kepang. Ini terus ada lagi yang ini boleh dikenal. Ini ya sama. Kalau dulu ini dibilang adalah, kalau di Jawa Timur ini alat musik yaitu untuk nari jaran buto. Kenapa kok jaran buto? Karena dia pakai taring ya, mulutnya ini kan pakai taring, makanya dibilang jaran buto. Ini alat musik ya. Jadi kalau yang main tari jaran buto, inilah alatnya, pakai ini. Terus ada lagi, ini untuk, boleh kami perkenalkan juga, ini termasuk sebagian, ini tutup kepala ya. Kalau kami bilang ini kuluk. Ini kuluk untuk bermain, yaitu jaran buto ini. Ini alatnya ini. Ini juga baju. Nah, ini juga baju untuk main, adalah jaran buto juga ini. Jaran buto. Nah, ini untuk main jaran buto. Ini alatnya. Jadi digabung dengan ini. Ini alat untuk permainan jaran buto. Itu yang ini. Cuman ada lagi yang satu lagi. Nah, ini bersama ini. Nah, ini adalah, kalau kami bilang adalah kuluk. Nah, yang ini badong. Ini untuk menari anak-anak kami yang perempuan ya, yang perempuan mainnya ini, terus digandeng dengan ini. Jadi kudanya beda ya. Kalau ini kuda buto, ini untuk main anak laki-laki. Cuman kalau yang ini dibilang jaran pegon ya. Jaran pegon itu sebenarnya ini dulu ada cuman ini, tapi karena semakin lama semakin modern, akhirnya buatlah yang lebih besar adalah jaran buto. Ini berkaitan dengan ini ya. Jadi ini alatnya kalau main pakai ini, nggak boleh pakai itu. Kalau yang ini harus pakai ini, karena kalau pakai itu bukan setelannya. Inilah setelan dari permainan-permainan. Nah, ini alat-alat musik selanjutnya adalah, ini sebenarnya untuk menari garudo atau dibilang janger ya, gamelan janger. Ini kalau bahasa Jawanya gamelan janger. Jadi untuk main tari Bali ya, tari Bali. Nah, terus kalau garudo ini karena alatnya ada di dalam, tapi ini sudah lengkap. Kalau yang ini dibilang jaran kepang yang pegon yang ini, terus yang itu yang leak. Nah, ini garudo. Kenapa garudo dengan leak kok harus ada ya? Harus ada karena garudo adalah mempunyai tujuan yang baik ya, tujuan yang tulus garudo. Jadi kalau yang leak ini bukannya nggak tulus, cuman karena leak itu simbolnya seperti itu, maka dikalahkanlah dengan di garudo ya. Jadi garuda itulah lebih baik. Jadi kenapa kok kita harus pakai itu? Sesuai dengan kami sebagai orang Indonesia, dengan sebutan Trio Keluarga adalah kita harus bisa memakai sila yang pertama ya. Jadi kita bersama-sama ada di burung garuda itu ialah satu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang dapat kami sampaikan. Maka kami simpulkan bahwa kesenian kita dengan harapan ke depan lebih baik dan lebih disenangi oleh orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat sejahtera Kompas. Perkenalkan, nama saya Soekarno.
Dan di sini saya sebagai pimpinan anak wayang Tri Eko Wargo. Di sini apapun bentuknya anak wayang kami itu di bawah naungan pimpinan kami itu sebagai pimpinan ketua anak wayang. Jadi ada baik buruknya. Yang dimaksud anak wayang itu adalah sebagai penari. Dan di situ penari itu saya bikin data sendiri-sendiri. Penari putri si A, penari putra si B, dan di situ ada paknya sendiri-sendiri. Jadi baik dan buruknya, jelek dan bagusnya tarian itu tergantung dari saya, dan saya sangat bangga dan bersyukur sudah diberikan kepercayaan pada seluruh rombongan Paguyuban Tri Eko Wargo yang dipercayakan kepada saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh rombongan Paguyuban Tri Eko Wargo. Jadi saya mohon betul dari seluruh anak wayang pimpinan kami, mudah-mudahan terus semangat, giat belajar, terus supaya menjadi contoh-contoh organisasi Kuda Kepang yang lain. Dan saya ingin menunjukkan bahwa anak wayang kami akan menjadi yang lebih bagus daripada yang bagus. Insya Allah dengan adanya Paguyuban Tri Eko Wargo ini, kami satu rombongan bisa guyup, rukun, dan bersatu. Walaupun kami terdiri yang sudah dicuplik dari pimpinan kami, yaitu Ketua 1 Bapak Semiran, terdiri dari 3 agama, yaitu Kristen, Hindu, dan saya sendiri Islam. Yang mungkin tidak panjang lebar, saya sudah ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rombongan saya yang memberikan kepercayaan saya atau jabatan sama saya, yaitu sebagai ketua pimpinan anak wayang. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Sugino, nama saya Hindu. Di sini saya sebagai anggota dan dipercaya untuk merakit atau merangkai masalah gamelan seni tradisional ini di Panggiri Jodoh 4 Jakarta ini. Dan saya bersyukur saya dipercaya untuk memimpin atau merawat atau merangkai gamelan seni tradisional ini di Panggiri Jodoh ini. Dan untuk selanjutnya saya mengajak kepada para anggota, khususnya para yogo, mudah-mudahan ke depan lebih giat lagi, dan supaya bisa lebih maju lagi masalah kesenian tradisional Paguyuban Kuda Kepang Tri Eko Wargo ini yang ada di Panggiri Jodoh tempat Jakarta ini. Dan ke depan saya mohon kepada anggota, khususnya yogo, saya minta supaya lebih giat lagi dan belajar dan terus belajar supaya nantinya bisa diterima oleh halayak rame dan bisa menjadi tuntunan bagi kita semua, khususnya yang ada di Dusun 4 Panjurjo ini. Saya kira demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Semiran, agama saya Kristen. Jadi saya juga menjadi pawang Kuda Kepang Tri Eko Wargo. Sebetulnya Kuda Kepang ini ada yang beneran, tapi enggak semuanya, cuman semua itu supaya biar rame, jadi penonton biar ada penariknya, jadi orang-orang pada senang menonton orang Kuda Kepang ini. Jadi apa ya, dikatakan namanya Kuda Kepang ini memang betul-betul diakui orang banyak, itu Kuda Kepang kita itu
lebih meriah. Demikianlah, terima kasih. Kula matur nuwun, nama saya Ibu Minem, agama kula Kristen. Kula sebagai ngurusi pakaian jaranan kepang. Kula nggih tetap kula aturi semonten mawon anggen kula ngurusi pakaian jaranan kepang. Terima matur nuwun. Perkenalkan, nama saya Sumiran sebagai pimpinan paguyuban Tri Ekor Warga yang ada di Kecamatan Selagalingga, Lampung Tengah, Kampung Gedongarta, Dusun 4 Panjirejo. Kami sebagai pimpinan yaitu akan menceritakan tentang adanya kesenian ini. Pada waktu dulu kami juga sebagai anggota, namun setelah lama-kelamaan kami sebagai pemimpin yaitu paguyuban Tri Ekor Warga yang ada di kampung kami di sini, Kampung Gedongarta, Dusun 4 Panjirejo. Sejarahnya sangat panjang sekali. Pada waktu dulu tahun sekitar 80-an kami belum mempunyai apa-apa, namun dengan ketekatan bersama-sama kami bisa yaitu membuahkan atau mewujudkan bahwa kesenian itu sangat penting bagi yaitu sejarah untuk meramaikan kampung. Kuda kepang itu memang kesenian yang paling, kalau kata orang Jawa, itu adalah nista namun utomo. Apa itu artinya nista dan utomo? Nista adalah bermain tanpa alas, beralaskan tanah. Namun utamanya apa? Banyak yang penggemar dan bisa menghibur seluruh masyarakat yang ada di kampung kami di sini, yaitu Kampung Panjirejo khususnya. Sejarahnya kuda kepang ini dulu sebelum mempunyai alat, kami adalah pakai musik mulut, musik mulut. Tapi karena yang namanya jaranan itu bisa dibilang jalaran untuk meramaikan kampung. Jadi sebelum ada kesenian apapun yang ada di kampung kami di sini, yang ada terutama adalah jaranan. Maka sampai sekarang kami bersama-sama yaitu untuk melestarikan adanya kesenian kuda kepang. Dan di sini maka kami mempunyai suatu tekad bahwa karena kesenian harus mempunyai surat induk atau merek ya, maka kami bersama-sama sepakat bahwa dari 3 unsur ini bersama-sama kita sepakat membuatlah kesenian kami ini yaitu Tri Ekor Warga. Apa artinya Tri Ekor Warga itu? Boleh kami jelaskan sedikit bahwa kami mempunyai organisasi ini yaitu dari 3 unsur agama. Jadi ada Islam, ada Hindu, dan ada Kristen. Itulah yang dibilang Tri Ekor Warga. Maka dengan harapan kami adanya kesenian ini, kami bersama-sama bisa mengikat antara satu dengan yang lain bahwa kesenian itu adalah baik.
Maka di sini kami juga mempunyai aturan-aturan tersendiri. Maka kami bilang bahwa kesenian kuda kepang ini memang dilihat, mungkin banyak orang berkata bahwa kuda kepang itu kesenian yang sangat-sangat berbau, yaitu berbau mistik atau apa zaman sekarang. Namun itu sebenarnya atau tidak. Jadi karena kita bersama-sama Tri Eko Warga, maka kami sarankan kepada seluruh warga, seluruh anggota kami, itu kami sarankan supaya jangan lupa, yaitu ibadah menurut keyakinan masing-masing. Itu memang itu sangat saya tekankan bahwa jangan dilihat bahwa orang kesenian itu orang yang tidak baik. Jadi harapan dari kami, sekalipun itu kesenian kuda kepang, namun marilah kita bersama-sama menjadi teladan bagi orang lain. Maka kesenian itu bukan tontonan, tapi kami menghimbau kepada seluruh anggota bahwa kita harus bisa menjadi tuntunan. Apa itu tuntunan? Suatu contoh dalam organisasi saya, yaitu Paguyuban Tri Eko Warga, kami larang keras bahwa yang namanya minuman bentuk apapun atau miras bentuk apapun itu memang sangat-sangat kami larang, karena itu adalah menyangkut larangan-larangan baik itu dari agama maupun dari pemerintah. Maka itulah yang dapat kami sampaikan. Anggota saya jangan sampai terkena dengan hal-hal yang seperti itu. Jadilah contoh dan tuntunan bagi orang lain. Terima kasih.